Oke, halo student. Eh, Selamat pagi untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oke, karena keadaan yang membuat kita belajar melalui jaringan, oke, tidak masalah, tidak mengurangi rasa semangat kamu. Sekarang kita belajar tentang bab 7, yaitu tentang kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Jika pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang manusia purba di Indonesia dan di dunia, di Indonesia itu ada 5 kemarin yang sudah kita pelajari di bab 6, yaitu Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, Pithecanthropus mojokertensis, Meganthropus paleojapanicus, dan yang terakhir Homo wajakensis. Jadi sekarang kita mau lihat mereka ini ngapain saja, apa sih yang mereka tinggalkan di Indonesia kehidupannya. Oke, next kita perhatikan apa yang mau kita pelajari. Ada 4 yang mau kita pelajari pada bab ini. Yang pertama itu ada aspek kepercayaan. Yang kedua ada aspek ekonomi sosial dan budaya. Yang ketiga ada aspek teknologi. Dan yang terakhir ada aspek atau tradisi batu besar atau yang sering disebut dengan megalitikum. Sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu aspek kepercayaan. Oke. Sebelum membahas aspek kepercayaan, kita bahas dulu apa itu kepercayaan. Jadi, kepercayaan itu adalah anggapan atau keyakinan bahwa semua yang dipercaya itu benar atau nyata, walaupun tidak nampak atau kasat mata. Contohnya itu adalah banyak masyarakat yang percaya kepada makhluk halus ataupun bisa garis miring hantu ya, yang masih kuat di kalangan masyarakat. Oke, banyak dalam hal kehidupan sehari-hari, kamu percaya walaupun kamu tidak melihatnya. Contohnya apa? Contohnya kita percaya sama Tuhan, meski Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Oke, tapi tetap kita percaya dan yakin. Oke, yang pertama kita masuk kepada zaman Batu Tengah. Pertanyaannya, kenapa langsung loncat ke zaman Batu Tengah, sedangkan Batu Tua tidak ada? Jawabannya adalah karena kepercayaan zaman Batu Tua tidak dapat ditemukan atau tidak ada bukti. Jadi, awalnya itu ditemukan itu hanya pada zaman Batu Tengah. Oke, zaman Batu Tengah itu emang buktinya apa aja, Sir? Oke, zaman Batu Tengah atau yang sering disebut Mesolitikum, kepercayaannya antara ada atau tidak. Oke, jadi kalau manusia purba itu kan tinggalnya itu kan nomaden, tapi kalau zaman ini manusia purbanya itu sudah tinggal di goa-goa, artinya sudah menetap. Sembari mereka tinggal di goa, mereka membuat lukisan atau melukis dinding-dinding goa tersebut. Ini mengibaratkan kalau mereka itu mempercayai sesuatu gitu loh, ada yang dipuja. Contohnya apa? Di Indonesia itu bisa ditemukan di dinding goa di Papua itu ada gambar kadal, perahu, manusia, dan matahari. Oke ya. Jadi kalau ditanya ada gambar apa saja yang ada di dinding goa di Papua, jawabannya itu ada gambar kadal, perahu, manusia, dan matahari. Nggak cuma di Papua, di daerah lain di Indonesia kita ini banyak ditemukan. Contohnya itu ada di Pulau Seram, Maluku, di Maluku Tenggara, nanti ada di Maluku ini sudah meliputi Sulawesi Selatan juga, dan Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Barat ataupun Timur. Oke. Contoh konkretnya kita bisa lihat langsung. Ini adalah contoh lukisan di Maluku atau di Goa Leang-Leang di Sulawesi. Oke, bisa kamu lihat. Ini adalah cap tangan manusia purba. Bayangkan, 44.000 tahun yang lalu sudah ada cap tangan seperti ini. Artinya mereka telah mengenal yang namanya seni rupa. Oke ya. Walaupun sangat sederhana tapi bertahan gitu loh. Sedangkan lukisan kamu saja kalau nggak tahu kalau sudah umurnya 4.000 atau 44.000 belum tentu bertahan gitu. Oke. Untuk menambah khazanah ilmu kamu, saya juga sudah siapkan video tentang lukisan gua di Maluku. Oke, bisa kita saksikan bersama.
Penemuan lukisan purbakala di Sulawesi Selatan, bukti manusia cerdas 44.000 tahun silam. Selama ini, banyak penelitian yang menyebut bahwa gambar cap tangan manusia sebagai yang tertua. Asumsinya gambar tangan paling mudah dibuat, tinggal taruh tangan di gua untuk mencetak lukisan. Namun, lukisan yang menggambarkan konteks perburuan ini dianggap mencengangkan karena membutuhkan manusia dengan pengetahuan yang luar biasa untuk bisa menggambar hal semacam ini. Lukisan dinding gua purbakala berumur 44.000 tahun ini ditemukan di gua di Sulawesi Selatan, memperlihatkan seekor anoa sedang diburu sekelompok figur setengah manusia dan setengah hewan dengan tombak dan tali. Lukisan di Sulawesi Selatan ini mengalahkan usia lukisan gua di Kalimantan yang ditemukan pada 2018 lalu dan diketahui berumur sedikitnya 40.000 tahun. Beberapa peneliti memperkirakan lukisan purbakala di Sulawesi Selatan ini adalah kisah terekam yang tertua di dunia. Lukisan gua ini terletak di situs Leang Bulu Sipong 4 yang merupakan satu dari ratusan gua di daerah Kars, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Lukisan purbakala ini ditemukan oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Indonesia bersama tim peneliti dari Universitas Griffith Australia pada 2017. Temuan lukisan purbakala ini kemudian dimuat ke dalam jurnal Nature. Lukisan-lukisan terpampang dengan lembar hampir 5 meter yang menampilkan anoa dan babi liar. Di samping gambar-gambar hewan, terdapat figur yang lebih kecil mirip manusia, tapi juga punya bagian tubuh hewan seperti ekor dan moncong. Pada salah satu bagian terdapat lukisan anoa yang diapit sejumlah figur memegang tombak. Tim peneliti menganalisa bebatuan yang disebut popcorn yang membentuk pada lukisan di gua. Uranium pada mineral perlahan berubah menjadi thorium, sehingga tim peneliti mengukur kadar isotop pada elemen-elemen ini. Mereka menemukan bebatuan pada lukisan babi mulai membentuk sedikitnya 43.900 tahun lalu, dan bebatuan pada dua anoa setidaknya berumur 40.900 tahun. Lukisan di Sulawesi Selatan ini bukanlah yang tertua di dunia. Tahun 2018 lalu, sejumlah ilmuwan menyatakan telah menerima lukisan paling tua buatan manusia pada sebidang batu di Afrika Selatan yang berumur 73.000 tahun. Lukisan di Sulawesi Selatan ini memang bukan yang tertua, tapi para peneliti menduga ini mungkin kisah terekam paling tua yang ditemukan. Sebelumnya, seni batu yang ditemukan di lokasi-lokasi Eropa berumur sekitar 14.000 sampai 21.000 tahun lalu, dianggap sebagai karya seni narasi tertua di dunia. Lukisan purbakala di Sulawesi Selatan ini tentang aktivitas perburuan manusia terhadap babi dan anoa, yang diyakini berusia 44.000 tahun, mengejutkan banyak pihak. Penemuan ini memberi pengetahuan baru tentang awal mula pemikiran manusia modern, tentang bagaimana manusia purba pada 44.000 tahun lalu mampu menggambarkan lukisan secara detail. Namun begitu, penemuan lukisan 44.000 tahun ini tidak serta-merta menjadikannya sebagai awal mula peradaban manusia. Para peneliti menjelaskan bahwa peradaban manusia tidak berkembang secara linear. Peradaban manusia di berbagai wilayah di dunia berkembang secara bersamaan di satu waktu dan di berbagai tempat, seperti di Eropa dan Nusantara. Jika di Eropa, hewan yang digambarkan adalah gajah berbulu lebat, yakni mamut, maka di Indonesia jenis hewan yang digambarkan lebih kepada hewan endemik, seperti anoa di Sulawesi Selatan. Tentu saja, penemuan lukisan dinding gua ini perlu dirawat dan dijaga. Disinilah pemerintah berperan penting, terlebih masih banyak hal yang mungkin saja akan terungkap darinya, yang bakal membuat sejarah di buku pelajaran harus ditulis ulang. Oke, itu dia tadi bagaimana lukisan manusia purba di Sulawesi yang ditemukan. Oke, selain di Sulawesi, tadi sudah kamu dengar umurnya sudah hampir 44.000 ya.
lebih tua, tapi setelah adanya penemuan di Afrika, baru lukisan ini kalah tuanya atau umurnya. Oke, next. Ada lukisan di Papua. Ini yang kita bilang tadi ada gambar kadal, manusia. Saya nggak tahu yang mana mataharinya di sini. Oke, tapi ini sudah sangat tua sekali. Oke, untuk melihat videonya bisa kita saksikan bersama. Saya juga sudah siapkan video tentang. Oke, kita saksikan. Baju gue udah kering. Ya udah kering sih. Pak, ini terasa unik sekali. Found it. Vincent, bangun! Kelihatan nih. Ternyata kita tidur di gua tempat yang kita cari. Vincent, bangunin kamera. Lihat deh. Found this. Ketemu nih. Apa? Ayo sini. What the... Den, ini goa tampak tangan yang kita cari, Den. Jadi ternyata semalam kita tidur nih, goa yang kita tidur ini yang kita cari. Jejak kehidupan manusia purba berupa lukisan tangan di dinding goa ini berusia sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi yang menjadi salah satu keunikan alam di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ini di sini ada satu tapak tangan, di sini ada dua, di atas tuh kayak ada gambar binatang. Babi itu ya? Ya, kelihatan nggak? Berarti ribuan tahun yang lalu Bayangkan. udah ada orang di sini ya? Iya, dan orang-orang purbakala itu kan memang hidupnya nomaden. Jadi mereka biasanya berpindah dari satu gua ke gua lain. Dan memang di daerah Sangkulirang ini banyak banget hal-hal seperti ini. Jadi tapak tangan peninggalan. Berarti goanya lumayan banyak di daerah sini. Iya, Dut. Dan ini mereka pakai buat apa? Buat gambar-gambar doang atau buat berikan apa? This is the way kayak kalau kita sekarang kan tulis ya. Hmm. Cuma kan mereka zaman dulu belum ngerti tulis kan. Jadi mereka they make something untuk bisa informasikan ke yang lain gitu. Kalau mau ambil foto, mau ambil baju. Di bagian lain bisa ditemukan gua sungai dengan lorong panjang. Dengan bentuknya ornamen-ornamen untuk seperti gordam dan beberapa stalaktit dan stalagmit. Goa Kars raksasa ini juga merupakan sumber air dari 5 sungai utama yang mengalir ke daerah wilayah sekitarnya. Sungai-sungai itu menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan itu. Wow, gila guys. Lihat strukturnya ini, benar-benar ini indah. Dan ini juga guys, coba lihat. Ini bukan batu biasa, ini kark stone, ini batu kark. Dan batu kars ini itu meresap air, apalagi kalau udah humid kayak gitu, udah panas, apalagi di hutan. Ini nih batunya nih nggak kering, ini basah kalau kita pegang tuh, lihat nih. Tuh, ini lumut semua nih. Karena kenapa? Batunya tuh nguap. Goa Sangkulirang memiliki luas lebih dari 1 juta hektar. Gugusan pegunungan kars yang eksotik Sangkulirang ternyata menyimpan warisan peradaban. Lukisan sepanjang dinding goa menjadi buktinya. Tampak tangan ini sepertinya masih ada di sisi goa sebelah sana. Coba kita explore lebih dalam lagi guys. Lihat deh stalaktit ini, lihat. Dari atas ke bawah. Oh ya. Lama-lama dia akan nyatu sama ini. Jadi dia jadi kayak satu kesatuan gitu. Kayak fondasi. Saya lukisan di dalam goa tampak lebih jelas dibandingkan dengan di luar goa. Hal ini dikarenakan kondisi kelembapan goa dan pasokan cahayanya. Semakin sering terkena udara dari luar dan cahaya, resiko pudar pun akan semakin besar. Ketika naik ke atas ini, kita langsung disambut dengan lorong panjang seperti ini.
Manusia yang tinggal di goa ini adalah suku Dayak Basab. Karena peradaban semakin berkembang sehingga mereka pun meninggalkan goa ini. Lihat tuh kawan. Oke, itu dia tadi. Ternyata itu peninggalan di Kalimantan. Tapi tetap itu ada di Indonesia. Jadi bagian daripada materi kita. Oke. Artinya itu sudah ada yang 44.000, ada yang 10.000, artinya sudah sangat tua dan zaman pra-aksara. Oke, selanjutnya kita lihat kepercayaan pada masa bercocok tanam. Tadi pada masa zaman Batu Tengah. Pada zaman masa bercocok tanam sudah lebih maju daripada yang tadi. Kenapa lebih maju? Karena mereka itu ketika ada orang meninggal sudah percaya ada kehidupan setelah meninggal. Jadi ketika ada orang mati, rohnya akan dikasih bekal. Jadi beda ya sama sekarang. Kalau ada orang meninggal dulu, zaman mereka, orang meninggalnya itu dikasih periuk, dikasih perhiasan, dan sebagainya. Itu untuk apa? Itu untuk bekal mereka. Sehingga kuburannya itu biasanya harus besar karena menampung perbekalan gitu. Jadi tempat atau petinya disebut dengan kubur peti batu. Karena memang terbuat dari batu, bukan dari kayu. Seperti apa bentuknya? Contohnya kira-kira seperti ini. Dan seperti ini banyak ditemukan di Indonesia. Bayangkan, jika ada yang meninggal, cara membuatnya itu sangat susah ya. Karena ini dari batu alam yang keras. Itulah kepercayaan zaman bercocok tanam. Oke. Ternyata ada ritual unik. Ketika ada orang meninggal, biasanya adalah ketika raja yang meninggal, katanya versi mereka lebih tinggi di alam baka, artinya di alam roh nanti kedudukan mereka tinggi. Sedangkan orang yang biasa atau babu ataupun pembantu itu kedudukannya ketika mati lebih rendah. Jadi sama kayak kehidupan gitu, mereka percaya gitu. Dan jika ada orang meninggal, mereka biasanya mengasih hewan kurban atau memotong kurban untuk dipersembahkan kepada arwah tersebut. Dan jika yang meninggal orang penting, mereka mendirikan tiang-tiang batu besar di sekitaran kubur peti batu tersebut. Oke. Jadi itu dia. Oke, sebelum itu dia tadi pertemuan pertama. Bagaimana aspek kepercayaan di dua zaman, yaitu di zaman Batu Tengah, tadi sudah saya jelaskan, dan satu lagi adalah di zaman bercocok tanam. Jadi kamu sudah bisa membuat perbedaannya. Kalau di zaman Batu Tengah itu masih percaya misalnya dengan adanya lukisan di dinding. Kalau zaman bercocok tanam itu adanya kubur peti batu ya. Oke. Untuk latihan soal pertama ini bisa kamu dapatkan nanti di alamat yang akan dibagikan oleh wali kelas, atau kamu nanti bisa bertanya kepada guru yang bersangkutan atau kepada saya. Ini saya berikan waktu mengerjakan sekitar 40 menit dan dikumpul seperti kuis komprehensif kemarin. Oke? Oke, semoga kamu mengerjakan dengan benar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Oke, thank you.